Ustazah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa kembali bertemu dalam sekolah online dari JSIP Indonesia. Salawat sering salam mari bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah yang mulia yang telah memberikan panduan kepada kita, suri teladan untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pertemuan kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal dari saya Sugiono dari JSIT Indonesia, saat ini di kepengurusan penjamin mutu JSIT Sumatera Utara Kota Medan. Alhamdulillah di hadapan kita sudah berhadir Bapak Pratama MPD yang hari ini akan membersamai kita dalam sekolah online hari ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa meminta bantuan dari salah seorang di antara kita untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Qur'an. Mungkin kepada Ustadz Adit Abu Zaki. Boleh dibantu untuk pembacaan ayat suci Al-Quran, Ustadz? Berarti ini aku nggak join audio ya? Sepertinya Ustadz Abu Zaki sedang nggak bisa. Atau ada Ustadz Haris, bisa dibantu, Ustadz? Untuk membaca ayat suci Al-Quran. Halo. Halo. Ya. Ada yang bisa bantu untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran sebelum masuk kepada Ustadz Pratama? Mana boleh, Ustadz? Ya, silakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Abu Al yang telah membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan ayat yang dibacakan tadi menambah kekuatan iman kita semuanya. Ustaz-ustazah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada Ustaz Pratama, di sini saya akan membacakan data pribadi atau biodata beliau secara singkat. Yang pertama, nama beliau Pratama MPD. Tempat tanggal lahir Klaten 27 April 1971. Alamat Jalan Dahlia, Perumahan Taman Kota Permai 6, Blok A3 nomor 12, Keroncong Jatiwumu, Kota Tangerang, Banten. Ya, nomor telepon 0813 9324 0620. Ya. Riwayat pendidikan S1 di FKIP UNS Universitas Negeri Surakarta, Prodi Pendidikan Khusus. S2 di Administrasi Pendidikan UHAMKA Jakarta. Ya. Kemudian tahun 2015-2017 beliau S1 kembali di Universitas Indra Prasti Jakarta, Prodi Bimbingan Konseling. Pengalaman pekerjaan, yang pertama pengalaman sebagai guru. Ya, pengalaman sebagai guru, beliau pernah mengajar di SMP Sumpah Pemuda, MTS Al-Hidayah, SMP Islam As-Salam, SMP Islam Rodatul Barmawiyah, dan SDIT Asyukuriyah di kota dan Kabupaten Tangerang dengan masa kerja 3 tahun. Kemudian pengalaman sebagai dosen dengan masa kerja selama 7 tahun di Sekolah Tinggi Agama Islam Asyukuriyah sebagai dosen. Kemudian pengalaman sebagai konsultan, beliau juga sebagai pengembang SDM di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang tergabung di PT Cipta Bina Sesama dengan masa kerja 7 tahun. Konsultan di Yayasan Al-Madi Kuningan, Jawa Barat, unit pendidikan TK sampai dengan SMP IT. Kemudian pengalaman sebagai kepala sekolah di SMP IT Asyukuriyah Kota Tangerang dan SDIT At-Taqwa Garuda dengan masa kerja 10 tahun. Pengalaman sebagai direktur pendidikan di Yayasan Islam Asyukuriyah dengan masa kerja 10 tahun. Pengalaman sebagai instruktur nasional dan guru inti sebagai instruktur BK tingkat nasional dengan masa tugas 1 tahun. Pekerjaan guru BK dan wakil kepala sekolah bidang humas SMP Negeri 30 Kota Tangerang. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biodata beliau menggambarkan banyak sekali pengalaman sebagai guru. Jadi sangat banyak hal-hal yang bisa kita ulas. Bisa jadi apa yang ditampilkannya nanti, apa yang disampaikannya nanti ini adalah masih sebagian kecil ya dari pengalaman beliau, dari keahlian beliau. Oleh karena itu sebaiknya kita akan simak langsung materi dari beliau, dan Bapak Ibu nanti jangan sungkan-sungkan untuk melakukan tanya jawab setelah penyampaian dari beliau. Nah, oleh karena itu, karena waktu juga sudah semakin ya sekarang pukul 13.20 ya. Untuk itu kepada Ustadz Pratama, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Bapak Ibu pengurus CSIT yang terhormat dan seluruh peserta sekolah online yang berjumlah 162 dari Sabang sampai Merauke yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Syawal ini kita mengawali dengan taqabbalallahu wa minna wa minkum wasiyamana wasiyamakum. Semoga Allah menerima ibadah kita selama bulan suci Ramadan kemarin. Saum kita, tilawah kita, tarawih kita, dan seluruh ibadah-ibadah kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Semoga Allah ridhoi. Bapak dan Ibu, Ustaz dan Ustazah sekalian, di awal sekolah online di bulan Ramadan, di bulan Syawal ya. Tema yang kita angkat, tema umumnya adalah pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran bagi SID. Jadi kalau misalnya kita melihat tema yang diangkat ini adalah pedoman penerapan kurikulum ya, dalam rangka pemulihan pembelajaran, sebenarnya ini adalah persiapan-persiapan yang kita laksanakan
setelah pembelajaran kemarin situasinya adalah situasi pandemi. Nah, gitu ya. Situasi pandemi. Kemudian sekarang persiapan nanti setelah penilaian akhir tahun, kemudian di bulan Juli gitu ya. Bulan Juli berarti harapannya adalah kita sudah mempunyai perencanaan yang matang, ya. Perencanaan yang matang untuk proses pembelajaran di sekolah kita. Baik itu terkait dengan yang pertama adalah penerapan kurikulum dari pemerintah, dan yang kedua adalah sebagai implementasinya atau sebagai pengayaan di kurikulum kita adalah kurikulum khas. Nah, kurikulum khas kita. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin saya akan melakukan share screen ya. Sudah terlihat Bapak dan Ibu sekalian? Sudah. Sudah ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi pokok bahasan atau yang kita bahas adalah ketercapaian kurikulum khas SIT ya. Kemudian asesmen dalam paradigma baru. Nah, jadi bagaimana kita yang pertama adalah kita akan mengukur ketercapaian kurikulum khas Sekolah Islam Terpadu. Kemudian paradigma pengukurannya, paradigma penilaiannya adalah menggunakan paradigma baru. Loh, kok paradigma baru? Emang ada paradigma lama? Ya, gitu ya. Nanti akan kita coba simak sama-sama. Sebenarnya di mana sih perbedaan paradigma penilaian model lama? Kemudian yang kedua adalah paradigma penilaian model baru. Begitu ya, Ustaz dan Ustazah. Nah, ketika kita membicarakan ketercapaian kurikulum khas SIT, nah, kan tentunya ya, apa yang menjadi dasarnya? Yang menjadi dasarnya adalah buku, ya, buku standar kekhasan Sekolah Islam Terpadu. Pertanyaannya adalah, apakah di sekolah Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah sudah memiliki buku standar kekhasan Sekolah Islam Terpadu? Ini bukan jualan ya, karena bukan jualan. Ini adalah kita ingin memastikan bahwasanya teman-teman semuanya sudah punya bukunya. Saya minta jawabannya disampaikan di chat. Sudah berapa persen ya yang punya dari 182 peserta? Silahkan sudah. Oke. Baru 2 sekolah, oke, baru 4, oke ya. Oke, kita tunggu semuanya. Semoga dalam waktu cepat semua sudah punya ya. Karena nanti kalau kita membicarakan terkait dengan kurikulum khas, kalau nggak punya bukunya, masa semua di luar kepala kan nggak mungkin sekali. Alhamdulillah, ya banyak sekali. Oke, SDIT Al-Azhar Batam juga punya, masalah ya. Oke, ya Insya Allah ini kami meyakini bahwasanya Ustadz dan Ustazah sudah memiliki bukunya ya. Karena, nah kemudian yang kedua sebenarnya tidak hanya punya buku, namun kalau seandainya dipajang doang, nggak pernah dibaca-baca, yaitu artinya kemanfaatannya masih kurang. Pertanyaan yang kedua, apakah dalam pembelajaran Ustadz dan Ustazah sudah menggunakan buku tersebut? Nah, ya kalau misalnya sudah menggunakan, biar berbeda, silakan Ustadz dan Ustazah memberikan kode apa ya, oke gitu ya, berarti biar berbeda ya. Kalau misalnya sudah menjawab oke, berarti sudah dijadikan panduan. Kalau misalnya belum oke, ya berarti oke ya, sudah ada jawab 1. Ustazah Wiji setiap ya oke, Ustaz Said ya, Ustazah Siti oke, ya, oke. Ustazah Hartinah oke, Ustazah Khairu, Ustaz Khairi. Ustadz Eka, oke, Ustadz Sudarmanto, oke ya. Berarti insya Allah, oke ya. Ini mungkin polling secara singkat saja, dan alhamdulillah secara garis besar teman-teman juga sudah mencoba menggunakan buku pedoman yang ada di GSIT itu adalah sudah dijadikan dalam proses pembelajarannya. Oke, saya lanjutkan slide-nya. Nah, ini adalah yang kita sampaikan tadi. Kalau seandainya Ustadz dan Ustazah sudah memiliki bukunya, sudah menggunakannya, sudah mendalaminya, alhamdulillah berarti ini adalah awal yang baik gitu ya. Bukan sekedar itu tadi kalau saya sering menyebutnya
TKIT, TKIT-an, SDIT, SDIT-an, SMP-IT, SMP-IT-an gitu. Kenapa? Karena namanya sekolah Islam terpadu, namun belum menggunakan standar kekhasan sekolah Islam terpadu. Jadi yang digunakan masih pedoman dari Diknas saja gitu. Nah, berarti itu namanya adalah belum sekolah Islam terpadu yang sesungguhnya. Nah, kalau seandainya kita membicarakan kurikulum khas, ya sebenarnya kalau misalnya kita ngomong kurikulum, di dalamnya ada standar isi, kemudian ada standar proses, kemudian ada standar penilaian, kemudian ada SKL gitu ya. Itu adalah kalau seandainya kita membicarakan kurikulum. Nah, kemudian induknya adalah awalnya dari ini, dari SKL kita. Nah, gitu ya. Di SKL Sekolah Islam Terpadu ini, di sini ada akidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlak mulia dan seterusnya sampai terampil. Nah, gitu ya. Ya kalau seandainya Ustaz dan Ustazah sudah hafal, alhamdulillah. Tapi ini harus tetap disampaikan. Karena apa? Karena tema yang diangkat adalah kita akan mengukur capaian kekhasan kurikulum kita. Jadi kalau seandainya ini sudah disampaikan berulang-ulang, memang ini adalah induknya. Hanya nanti ketika kita bicara secara konten, secara spesifik, apakah sekolah kita sudah menggunakan atau belum? Nah, ini adalah yang menjadi pertanyaan besarnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian Ustaz dan Ustazah sekalian, ya, apakah ya Bapak Ibu, ya, silahkan kita akan berbagi bagaimana sih cara mengimplementasikan kurikulum khas di sekolah kita masing-masing, di kelas kita masing-masing gitu ya. Kita akan minta pendapat gitu dari Bapak Ibu, apa saja yang sudah dilakukan dalam rangka mengukur ketercapaian SKL di jenjang di kelasnya, di sekolahnya, di mapelnya, atau mungkin di kegiatan ekstrakurikulernya, atau dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidental gitu. Apa yang sudah dilakukan? Kemudian apa saja kendalanya? Oke, kita akan sharing. Mbak Ustadz dan Ustazah boleh menulis di chat dulu. Silakan, kita akan berbagi. Kalau misalnya akan yang langsung resen juga diizinkan. Pesertanya alhamdulillah ada 194 peserta. Jadi kalau misalnya banyak silakan bisa resen atau dituliskan pengalamannya. Ya, oke. Kita tunggu. Silakan di chat Bapak boleh. Ibu, jangan sungkan-sungkan untuk raise hand dan Ya. menuliskan di chatnya. Betul, terima kasih. Oke, mengintegrasikannya dalam RPP dan mempraktekannya dalam proses pembelajaran. Oke, ini sudah ada tulisan. Ustadz Said Abdillah, Ustadz Said. Kemudian yang kedua adalah Ustazah Wiji Setiabudi memasukkan SKSJSIT ke dalam modul pembelajaran. Saya akan minta pengalamannya Ustadz Said menceritakan bagaimana nih Ustadz pengalamannya ketika yang menyusun mengimplementasikan kurikulum khas. Ustadz, silakan Ustadz. Berbagi Ustadz. Ustadz Said, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan mengintegrasikan dalam RPP, bahwa pertama kita harus punya RPP standar dulu dari yang kita buat sesuai dengan apa namanya petunjuk dari Diknas. Kemudian setelah itu kita mengintegrasikan apa namanya SKL yang ada, menyesuaikan dengan mapel yang kita apa namanya yang kita maksudnya yang di buku SKL itu kemudian kita integrasikan ke dalam RPP sesuai dengan mapel yang kita gunakan. Jadi karena di sana juga sudah ada petunjuknya di SKL itu, maksudnya untuk submateri ini kita menggunakan apa namanya tambahannya seperti ini, kemudian kita masukkan dalam baik itu pendahuluan inti ataupun bagian akhir dari RPP. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana ketika apa namanya yang nyambung, maksudnya gitu antara materi kemudian apa yang kita sampaikan ke anak-anak dan kemudian bagaimana anak-anak itu memahami apa namanya SKL itu dengan baik. Seperti itu aja. Pertanyaan saya begini Ustaz.
Ustadz itu ketika mengintegrasikan kemarin SKL JSIT, berarti di sekolah Ustadz sekolahnya di mana Ustadz? Semarang, Bina Amal. Oh, Bina Amal, Ustadz ini ya Ustadz Bina Amal Semarang. J. Oke. Oke. Nah, berarti sekolah tersebut sudah melakukan bedah SKL Ustadz? Sampun. Oh, sudah ya. Ya, jadi kita nggak mungkin bisa melakukan pelaksanaan SKL JSIT secara maksimal, secara utuh kalau seandainya belum melakukan bedah SKL. Oke, terima kasih Ustadz Said. Ya, kita akan minta satu pendapat lagi. Siapa nih yang sudah menyampaikan chatnya? Ini yang terakhir nih Ustazah Nani. Ya, Ustazah Nani, assalamualaikum. Halo. Ada Ustazah Nani? Oke. Oke. Bisa diceritakan Ustazah pengalamannya ketika melakukan integrasi ya, implementasi nilai-nilai sekolah Islam terpadu dalam pembelajaran di kelas-kelas kita. Silakan. Ini Ustadz, Afan ini masih sambil rame ya. Latihan anak-anak untuk hafal Ustadz. Luar biasa sekali nih ya. Benar-benar ibu-ibu ini Ustadz. Semua Ya. bisa dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Aduh Ya. Tak cari dulu anak. Ya Ustadz, biasanya sih kadang-kadang nggak kemarin itu sudah di RPP itu, di RPP udah cakep itu, udah mikirnya nanti habis ngerjakan yang ini ke sini. Nah, contoh kemarin itu bikin apa ya? Oh, nanti bikin pesawat terbang. Jadi pesawat terbang ada saya buat pertanyaan di pesawat terbang itu. Udah bikin kelompok gitu Ustaz. Kan awal-awal mau PTM itu Ustaz kemarin. Lah, sekalinya jegreng disuruh lagi online. Waduh, ini tetap harus jalan tetap. Ya sudah mau enggak mau akhirnya ya apa? Akhirnya saya jadi role model dulu, saya coba bikin jadi oke, nah ya agak setengah apa ya, yang penting anak-anak nyaman aja di Ustadz, nyaman dengan apalagi kemarin tuh waktu letak astronomis ya, kemarin tuh letak astronomis gitu. Padahal meskipun diulang-ulang itu sebenarnya apa sih Ustazah fungsinya, untuk apa belajar ini, nah kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita cari yang ke itunya dulu Ustaz, apa yang kadang ayat, kadang juga nggak mesti ayat sih Ustaz, kadang mesti yang fenomena apa sekarang saya cari di TikTok itu ya, oh ini yang sedang jadi itu yang saya bahas tentang apa itunya mereka, baru saya masuk ke materi Ustaz supaya anak-anak nyamannya di situ dulu. Ustazah SDIT mana? Kalau saya boleh tahu SDIT mana? Di SDIT 2 Darussalam Sangatta Kutai Timur Ustaz, Kaltim. Oh, Insyaallah Sangatta, ya Insyaallah. Ya pernah silaturahim ke Sangatta sekali ya, alhamdulillah. Oke. Kita ya tadi kita membicarakan bagaimana cara mengukur. Berarti di sekolah Ustazah sudah melakukan bedah SKL? Sudah Ustaz, insyaallah. Sudah berapa tahun Ustazah? Saya di sini jalan 17 Ustaz. Masya Allah, itu sudah menerapkan SKL JSIT ya? Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Ini seusia anak saya yang remaja ini ya, sudah 17 tahun gitu. Nah, kemudian ada kendala-kendala Ustazah, kendala-kendalanya apa yang dirasakan? Kendalanya sudah lanjut. Ya, kalau macam-macam ya Ustaznya, kalau kendalanya itu diantara kalau misalnya yang awal-awal kita menerapkan itu orang tua Ustaz. Jadi orang tua menganggap kita itu eksklusif. Jadi menganggap bahwa kenapa sih kita kok beda gitu kan. Padahal ini kan dari Dignas itu sudah ada gratis yang di buku paket awalnya gitu Ustaz. Nah, kita kan banyak nih tambahannya, banyak itu banyak. Ya bermain cantik Ustaz. Masya Allah. Jadi mainnya harus smart, harus satu smart, satu smooth, supaya ikhlas gitu nah Ustaz. Karena intinya kalau kadang itu saya pernah menerapkan hal begitu ketika ada kendala, saya nggak mau textbook Ustaz. Cari sudah mana, kadang-kadang entah itu baca di Siro yang itu loh Ustaz, buku yang besar itu, udah saya bawa itu, yang misalnya di apa,
Suaranya putus. Ya, Ustaz, Oke, putus sepertinya. terputus. Terima kasih dari Ustazah Nani dari SDIT Sangatta ya. Ini Kaltim. ada Ustadz Muhammad Rizal. Kita berikan waktu. Ketika orang tua sudah kena satu aja, jadi saya pakai begini. Masih nyambung. Oke. Ustaz. Ya. Kalau dia udah nyaman, pasti akan cerita kayak yang lain tanpa kita branding. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah sangat lama ya dalam rangka menerapkan kurikulum khas kita, dan berarti kalau sudah 17 tahun ketika improvisasi sudah mengikuti dengan baik. Alhamdulillah. Kita akan mendengarkan satu lagi ini dari Ustadz Rizal. Ya, silakan Ustadz. Sepertinya kamera saya tidak nyala, Ustadz. Saya sudah coba. Oh gitu, baik. Silakan. Disampaikan pengalamannya Ustadz. Apa jadi terima kasih Ustadz. Ya. Saya dari Rizal dari Makassar Ustadz. Iya. Oh, dari Makassar, baik. Di SDIT Ikhtiar Ustadz. Baik. Jadi pengalaman saya itu menerapkan SKLJSIT. Biasanya saya ngajar matematika Ustadz, itu di kelas. Oke. Saya ngajar matematika. Nah, di awal-awal biasa saya mengaitkan antara konten matematika, materi matematika dengan apa sih manfaat matematika ini di kehidupan nyata seperti itu. Kemudian saya juga kadang putarkan video, pernah saya putarkan video itu tentang yang nilai pi terhadap kehidupan yang ternyata semua sudah teratur dibuat oleh Allah. Yang kan misalnya dari tinggi badan itu kan ada angka-angka yang sudah teratur nilai pi, kenapa jari harus 10 itu ada beredar videonya di internet, dan itu menjadi pembahasan saya tentang manfaat dari matematika itu dan keteraturan alam yang tercipta dari matematika itu, Ustaz. Kira-kira seperti itu yang biasa saya anukan. Saya kaitkan dengan antara ciptaan Allah yang teratur itu dengan matematika seperti itu, Ustaz. Oke. Baik, berarti Ustaz juga sudah lama ya mencoba mengintegrasikan nilai-nilai keislaman yang diharapkan dari JS itu ya Ustaz ya? Iya Ustaz ya. Oke, terima kasih. Baik ya, ternyata teman-teman kita sudah banyak sekali ya menerapkan panduan kita. Berarti kita semakin senang. Artinya apa? Berarti implementasi dari kurikulum yang sudah disusun oleh JSIT adalah bisa terlaksana dengan baik. Makanya sekarang, bukan hanya sekarang ya, sudah beberapa tahun atau 45 tahun ini kita mengadakan lisensi. Nah, lisensi itu sebenarnya juga untuk mengetahui seberapa besar sekolah-sekolah Islam terpadu itu sudah menggunakan panduan-panduan yang diterapkan dari sekolah Islam terpadu, termasuk di dalamnya adalah SKL-nya, kemudian standar isinya, standar prosesnya, dan standar penilaiannya. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih sudah teman-teman sudah berbagi apa yang sudah dilakukan di sekolahnya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman di sekolah lain yang akan menerapkannya. Oke. Nah, kemudian kita bertanya ini ya, bagaimana tahapan pengukuran SKL itu sih gitu ya. Kalau misalnya tadi Ustaz dan Ustazah itu adalah, tapi kita tidak menyampaikan tahapan penyusunan RPP, ya. Tetapi sebenarnya apa sih ketika akan mengukur, apa yang perlu dipahami? Kalau misalnya kita bicara RPP kan atau desain pembelajaran, yang pertama kita adalah sudah temanya apa, KD-nya apa, kemudian IPK-nya apa, kemudian setelah kita ngomong IPK-nya apa, kemudian IPK yang menjadi kekhasan sekolah Islam terpadu yang mana, gitu ya. IPK yang menjadi kekhasan yang mana? Ini sebentar, Ustaz. Ini kayaknya ada gangguan teknis ya. Di belakang lagi ada tukang. Saya ngomong sebentar. Ya, ada gangguan suara dari ruangan Ustadz Pratama. Mudah-mudahan bisa segera teratasi. Luar biasa ya siang hari ini, Bapak Ibu. Disambi kopinya, yang ada kopinya, snacknya disilahkan ya, supaya menambah semangat kita. Oke, silakan lanjut, lanjutkan ya. Minta maaf tadi ada gangguan teknis sebentar, karena saya khawatir masuk suaranya di belakang ada potong keramik. Ya.
Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwasanya ketika kita akan mengukur bagaimana tahapan pengukuran gitu. Kalau misalnya kita menggunakan tahapan RPP, yang pertama adalah kita tahu KD. Kemudian setelah KD di situ kita buat indikator. Kemudian dari indikator itu kita juga melakukan internalisasi nilai-nilai keislaman, baik itu yang termuat di standar isi maupun yang termuat di SKL. Mana yang relevan dengan KD yang kita bahas untuk kita masukkan. Kemudian kita melakukan proses pembelajaran. Kemudian kita melakukan penilaian gitu. Tetapi yang kita bicarakan sekarang adalah tidak seperti itu. Kita akan membicarakan yang pertama tentunya kita harus memahami ya jenis-jenis penilaian yang ada gitu ya. Jenis-jenis penilaian yang ada. Jenis-jenis penilaian yang ada baik mungkin versi lama maupun versi baru gitu ya. Sebenarnya kelebihan versi lama apa, kemudian versi baru apa. Kemudian yang kedua adalah pahami karakteristik ya, masing-masing indikator SKL ya. Nah, tentunya kita harus pahami ini sebenarnya yang diukur apa gitu. Jadi jangan sampai nanti yang diukur keterampilan alatnya yang menggunakan sikap gitu. Jadi kalau ketika kita melakukan beberapa kali pelatihan ditemukan beberapa kali kesalahan gitu, beberapa kesalahan terkait dengan penggunaan alat ukur. Misalnya contoh ekstrimnya begini. Jadi kita mengukur tinggi badan tapi menggunakan timbangan. Nah, itu adalah contoh yang ekstrim. Artinya apa? Artinya alat ukur yang digunakan adalah tidak relevan, tidak sesuai, tidak tepat gitu ya, tidak valid gitu. Ya. Yang pertama tadi sudah memahami jenis-jenis penilaiannya, kemudian yang kedua adalah memahami karakteristiknya, kemudian pahami alat penilaian yang sesuai dengan untuk mengukur SKL ya. Jadi ini adalah tadi kita sebut valid tadi. Nah, kemudian pahami cara menyusun instrumen gitu ya, gitu ya. Pemahaman terkait dengan cara penyusunan instrumen juga menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Dan nanti fokus kita tidak dominan kepada yang pengukuran kognitif ya, karena di pengukuran kognitif beberapa saat yang lalu kita sudah melakukan pertemuan beberapa kali gitu, sehingga nanti hari ini kita akan fokuskan kepada yang instrumen penilaian sikap, penampilan dan sebagainya. Ada suara masuk. Ada suara masuk. Nah, kemudian memahami cara mengukur penilaiannya bagaimana ya. Oke, kita akan bahas materi kita. Tadi kita sudah sharing-sharing, kita sudah berbagi ya. Nah, gini. Nah, ini adalah yang tadi kita bicarakan. Oh, itu. Saya mah sudah sering lihat gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya Ustadz dan Ustadzah sudah sering lihat, berarti pada siang hari ini kita tinggal penguatan saja, kita tinggal diskusi-diskusi saja, kita tinggal berbagi nanti ya, karena kita insya Allah ilmu ini bukan sesuatu yang tabu, yang tersembunyi, insya Allah sudah beredar di mana-mana. Nah, ini yang atas adalah yang masih tradisional. Nah, kemudian yang bawah adalah yang sudah terjadi perubahan paradigma baru. Nah, penilaian yang modern gitu. Oke, di sini kalau misalnya kita perhatikan yang tradisional, di sini ada as, for, kemudian of. Secara persentase, kalau misalnya kita perhatikan, di sini adalah lebih dominan di off-nya. Nah, kemudian paradigma baru adalah lebih dominan di as-nya. Jadi ini yang pertama, ada yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah sebenarnya asesmen as learning itu apa sih? Kemudian yang for learning apa? Off learning apa? Nah, kemudian nanti kita baru membicarakan yang kedua, mengapa di paradigma baru as lebih dominan, kalau yang paradigma lama adalah off lebih dominan. Dan mengapa off itu kok dianggap tidak baik sehingga paradigmanya perlu dirubah gitu. Ya. Nah, tapi sebelum Ustaz dan Ustazah nanti menjawab apa pertanyaan yang saya sampaikan, kita akan mencoba mengulas secara sekilas ya. Kita mengingat kembali materi-materi kita dalam perkuliahan kita, dalam pelatihan kita terkait dengan definisi ini. Ya. Di sini ada penilaian off learning dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai ya. Dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Dilakukan dengan maksud untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar. Jadi off learning fokusnya adalah di akhir
kemudian untuk pengakuan hasil belajar. Kemudian learning dilakukan selama proses. Jadi ini proses belajar dan juga melakukan penilaian. Nah, gitu. Pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses. Sekaligus membuat umpan balik. Jadi ada dua kepentingan. Kepentingan yang learning ini, yang pertama adalah perbaikan proses, dan yang kedua adalah langsung diberikan umpan balik, langsung diberikan tanggapan, langsung diberikan penguatan ya, langsung diberikan penguatan oleh Ustadz dan Ustadzah selaku guru di kelas terhadap apa yang sudah dilakukan oleh siswa-siswa kita di kelas ya, atau di luar kelas. Nah, kemudian learning dilakukan selama proses. Ini juga sama. Jadi sama-sama di dalam proses. Learning juga proses, kemudian learning juga proses. Perbedaannya di mana? Ya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Nah, jadi yang learning ini adalah melibatkan peserta didik. Sehingga siswa mengetahui apa yang harus dilakukan agar memperoleh hasil yang maksimal. Jadi yang pertama, siswa diajarkan untuk menilai dirinya. Agar nanti dia tahu sebenarnya arah pembelajaran ini mau dibawa kemana. Maka sering kita katakan mengapa seorang guru sebelum mengajar, ada suara. Mengapa sebelum kita mengajar, kita selalu menyampaikan tujuan. Nah, agar apa? Agar siswa tahu arahnya. Nah, sekarang diharapkan adalah tidak hanya sekedar tahu tujuan arahnya mau kemana, tetapi dia juga tahu bagaimana cara menilainya, bagaimana tahu bagaimana dia merefleksikan dirinya, bagaimana dia introspeksi. Apakah yang saya sudah dapatkan hari ini selama 2 jam pembelajaran ini, saya sudah dapat apa ya gitu. Nah, kemudian nanti kalau misalkan diadakan sharing, diadakan berbagi, mungkin ada teman-temannya yang mendapatkan banyak, ada yang sedikit. Kemudian mengapa dia mendapatkan banyak, mengapa dia mendapatkan sedikit gitu. Sehingga nanti diskusi-diskusi itu jalan. Oke. Ini ada pendapat yang lain untuk penguatan ya. Oke. Yang off learning ya, kita ulang, merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Oke, tadi sudah disampaikan ya. Nah, kemudian di sini adalah contohnya ujian nasional, ujian sekolah atau madrasah, kemudian berbagai bentuk penilaian sumatif. Nah, gitu ya. Jadi yang dimaksud selesai itu adalah bukan selesai RPP. Nah, karena nanti kalau misalnya tidak hati-hati, kita menganggapnya yang dianggap selesai adalah selesai di RPP-nya. Bukan satu KD ya. Bukan satu KD atau bukan satu tema. Nah, setelah selesai RPP kemudian mengadakan ulangan harian. Gitu. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah setelah akhir nih, ujian nasional, ujian sekolah, ujian madrasah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif lainnya. Berbagai bentuk penilaian sumatif itu, definisi sumatif adalah penilaian akhir tahun termasuk sumatif, penilaian akhir semester termasuk penilaian sumatif gitu ya. Ini secara waktunya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah learning ya. Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Tadi sudah oke ya, ini pengulangan lagi biar nanti kita semakin yakin dan memahami. Kemudian pendidik memberikan umpan balik ya terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukannya. Jadi sudah memantau kemajuannya, menentukan kemajuannya. Kemajuannya sudah dapat di mana gitu ya. Jadi ini sama tadi, yang pertama adalah memperbaiki proses, kemudian yang kedua adalah memberikan umpan balik. Ini yang learning. Kemudian dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performa peserta didik. Ya, jadi kalau misalnya ini adalah penilaiannya saat proses, orang dewasa kalau dinilai atau disupervisi kan performa ngajarnya juga naik. Nah, gitu ya. Jadi kalau guru ngajar, ini ada supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian dilakukan oleh kurikulum, performa gurunya naik, persiapannya naik. Siswa juga sama. Ya, karena siswa merasa diperhatikan, siswa merasa dipantau, siswa selalu mendapatkan masukan-masukan dari guru, dia mendapatkan perbaikan-perbaikan dari guru sehingga semangat. Nah, gitu ya. Oke.
Ini adalah for learning. Kemudian contohnya adalah penugasan, presentasi, proyek, kuis, dan lain-lain ya. Ini adalah contohnya. Jadi ini adalah penilaian proses. Jadi ketika siswa sedang presentasi, kita nilai. Kemudian presentasinya bagaimana cara presentasinya, kemudian tampilan kontennya, kemudian bagaimana sikapnya ketika menghargai menyampaikan pendapat, menerima pendapat. Nah, kemudian setelah itu di saat itu juga guru langsung bisa memberikan ternyata alhamdulillah ini juga bagus. Tapi tidak hanya itu, guru juga memberikan catatan. Alhamdulillah tadi si A sudah bisa presentasi dengan baik ini. Mungkin hal-hal yang perlu diperbaiki 1, 2 ke depannya nanti bisa lebih baik lagi misalnya begitu ya. Proyek juga sama, tugas juga sama dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian yang AS ya. Yaitu berfungsi sebagai formatif ya, sama ini formatif adalah penilaian proses ya, dilaksanakan selama proses pembelajaran. Kemudian melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Nah, jadi melibatkan peserta didik secara aktif. Jadi siswa dilibatkan dalam penilaian. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian antar teman. Jadi penilaian yang pertama adalah tadi penilaian peserta didik, kemudian yang kedua adalah penilaian antar teman. Penilaian antar teman ini merupakan bagian dari AS Learning. Yang selanjutnya, dalam asesmen AS Learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedurnya, kriterianya, rubriknya, gitu ya. Nah, sehingga ketika siswa itu adalah dia itu menilai dirinya, dia menilai temannya, dia tahu indikatornya, kemudian tahu indikatornya itu diperolehnya dari mana, kenapa bunyi indikatornya begitu, gitu ya. Siswa dilibatkan gitu. Bahkan dia dilibatkan dalam pedoman penilaian. Ini kira-kira yang mendapatkan skor yang besar yang mana ya, presentasinya lebih tinggi yang mana ya, yang lebih rendah yang mana ya. Oke, kita sudah sepakati ini adalah penilaian kita. Sekarang kegiatan kita presentasi akan kita mulai, kegiatan proyek kita akan kita mulai. Nah, saya yakin nanti peserta didik itu ketika melakukan kegiatan pembelajarannya, dia sudah terkontrol dengan tadi apa yang akan dinilai. Nanti dia akan menilai dengan sendiri. Sehingga mungkin sewaktu-waktu siswa bisa melihat, oh ini dinilai, saya harus sesuai dengan ini. Oh iya ini dinilai, saya harus sesuai dengan ini. Gitu. Nah tentunya ini sangat luar biasa sekali. Memang nanti dari sisi kelemahannya adalah akan memakan waktu yang lebih banyak. Gitu. Tapi sisi positifnya insya Allah lebih banyak. Dan tadi di sini adalah lebih dominan yang AS ini ya. Yang AS ini ternyata tadi lebih dominan disampaikannya. Nah, gitu ya Ustaz dan Ustazah. Nah, jadi sekarang tadi yang off learning, yang sumatif tadi, ini adalah dalam paradigma lama itu dia adalah presentasinya lebih besar. Nah, sekarang paradigma baru, AS Learning itu adalah lebih besar. Tadi Ustaz dan Ustazah sudah mendengarkan pemaparan kita, di mana sih perbedaannya. Dan apa tuntutan paradigma baru, kemudian yang kedua adalah apa tuntutan paradigma lama dan mengapa paradigma lama ditinggalkan. Oke, saya minta teman-teman untuk berbagi. Tadi Ustaz dan Ustazah sudah memahami, kemudian sudah menelaah informasi, sekarang kita saatnya berbagi dengan teman kita. Boleh di chat. Oke, sudah ketemu satu orang, alhamdulillah. Yang lain, yang lain ditunggu ya. Ustazah Wiji Setiati ya benar. Oke, silakan Ustazah. Ya, terima kasih ya jazakallah untuk berbagi Ustadz Pratama. Mungkin kenapa kita menggunakan paradigma baru ya, karena supaya pembelajaran itu lebih bermakna untuk anak-anak. Selama ini pembelajaran terkesan hanya satu arah gitu ya. Ya bermakna untuk anak. Pembelajaran hanya satu arah. Anak-anak tidak tahu sebetulnya ilmu yang mereka pelajari itu untuk apa. Tetapi dengan pembelajaran lebih banyak AS Learning dan
for learning, maka anak-anak lebih mendalami pembelajaran tersebut, mengalami belajar yang menyenangkan, sehingga harapannya belajar itu menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk menjadi pengalaman mereka seumur hidup seperti itu. Jadi akan sangat sesuai dengan belajar seumur hidup, belajar bermakna sesuai dengan yang ingin dicapai dalam ini ya, dalam ini untuk P3K profil belajar Pancasila maupun dalam pembelajaran yang JSCT inginkan, yang deep learning seperti itu akan lebih bermanfaat. Alhamdulillah ini juga sangat kami rasakan saat kami melakukan pembelajaran yang deep learning seperti itu, active deep learning experience untuk anak-anak, itu anak-anak menjadi sangat bersemangat, termotivasi belajarnya karena mereka merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu menjadi menyenangkan. Jadi belajar itu tidak hanya duduk manis seperti itu, tapi mereka aktif belajar, aktif menggali sesuatu yang insya Allah akan menjadi bekal mereka dunia dan akhirat. Seperti itu, Pak Pratama. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Ini Ustaz Wiji ini kayak sepertinya sudah ikut pelatihan ADLX ya. Alhamdulillah sudah. Ya, tadi sudah dijelaskan sangat lengkap sekali. Lebih bermakna gitu ya, tidak hanya satu arah ya, tidak hanya bersumber dari guru gitu, tetapi multi arah dalam penilaiannya gitu. Kalau orang itu, kalau yang menilai satu orang itu kan namanya subjektif ya, tapi kalau yang menilai itu banyak orang, subjektif menjadi objektif gitu ya. Seperti itu. Jadi penilaiannya adalah multi arah, luar biasa, lebih menyenangkan gitu. Oke, saya masih ingin pendapat satu suara lagi atau dua. Siapa yang akan berbagi? Ustaz dan Ustazah, ditunggu. Ada 259 peserta, alhamdulillah. Silakan kita berbagi dengan teman-teman kita apa yang sudah kita miliki, ilmu yang sudah kita miliki. Jangan disimpan sendiri ya. Ini materi menarik bagi kita ini Ustaz ya, tentang penilaian, assessment. Iya. Silakan siapa yang akan berbagi? Jangan ada sungkan-sungkan. Lagi masih ada pakarnya di sini dengan Ustadz Pratama. Oh, Masya Allah, luar biasa banget. Kita berbagi dan saling mengisi. Oke. Silakan, Ustadz dan Ustazah. Ada yang mau berbagi dengan teman-teman kita? Oke, kita simpan dulu ya. Tadi insya Allah jawabannya sudah lengkap. Nanti kita sambil jalan lagi ya. Tapi gini, Ustaz dan Ustazah, ketika kita bisa melakukan komunikasi multi arah gitu, ini insya Allah karena memang kegiatannya adalah interaktif dan kita fokus dalam kegiatan pelatihan siang hari ini. Oke, saya lanjutkan. Ya. Ya, jadi pilihannya sekarang ini adalah diarahkan kepada learning yang lebih banyak gitu. Berarti nanti Ustaz dan Ustazah juga harus mencoba. Jadi kalau misalnya paradigma lama itu, misalnya penilaian dalam ngisi rapot begitu, prosentasenya ini juga harus dipertimbangkan. Karena kalau misalkan secara piramida tadi terlihat bahwasanya paradigma baru itu adalah learning lebih dominan daripada learning, gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Ini adalah penilaian sebagai pembelajaran. Jadi ketika learning itu ternyata belajar itu tidak hanya belajar ilmu, menilai itu juga belajar. Bahkan menjadi lebih bermakna, lebih cepat gitu ya. Lebih cepat dipahami oleh siswa, lebih efektif gitu ya. Lebih efektif gitu. Kenapa kita mengatakan lebih efektif? Karena seluruh siswa tahu arahnya. Arah pembelajaran itu mau dibawa kemana. Kalau seandainya kita tahu arahnya, maka mencapai tujuan akan lebih efektif. Dibandingkan misalnya begini, kalau dulu kita pernah jadi murid gitu, jadi seorang siswa, guru kita menerangkan gitu. Kemudian gurunya bercerita panjang gitu. Kita bertanya, ini sebenarnya kita mau dibawa kemana sih? Gitu. Nah, ketika kita ada pertanyaan dalam pembelajaran di kelas-kelas kita, ya, ada pertanyaan dari murid kita yang menanyakan sebenarnya kita itu mau dibawa kemana, kita mengetahui siswa itu tidak tahu arah pembelajaran.
Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran di awal ya. Guru tidak mengajak siswa bersama-sama merumuskan apa yang akan dinilai. Sehingga waktunya sudah berjalan 50%, siswa masih nanya sebenarnya kita mau dibawa kemana. Nah, jadi mohon hal seperti itu dihindari. Oke. Nah, ini adalah Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustadzah. Di sini adalah teknik atau cara penilaian. Kita tuliskan sangat banyak. Di sini tes tulis, tes lisan, gitu ya. Tes praktek, penugasan, portofolio, gitu ya. Nah, di siang hari ini kita akan lebih fokus karena dulu kita sudah pernah bahas tes tulis ya, tes lisan, tes tulis. Dulu ada pembelajaran penilaian HOTS, kemudian ada AKM, ada macam-macam, sehingga asumsi kita Ustadz dan Ustadzah sudah mendapatkan materi yang lebih banyak dibandingkan dengan penilaian sikap, penilaian keterampilan. Sehingga diskusi siang hari ini menurut hemat saya adalah kita lebih dominan di mengukur penilaian penilaian sikap maupun keterampilan. Sehingga ini saya merahin. Ya, gitu ya. Termasuk di dalamnya ini penugasan juga sama ya, penugasan, kemudian portofolio dan sebagainya. Oke ya. Di sini observasi yang dilakukan oleh guru. Kemudian di sini ada yang dinilai oleh siswa atau teman sebaya. Nah, nanti kita juga mikir, sebenarnya ini lebih efektif dinilai oleh guru, lebih efektif dinilai oleh siswa, atau dinilai oleh teman. Nah, nanti kita akan lihat SKL kita akan melihat misalnya akidah yang lurus. Di akidah yang lurus ini sebenarnya lebih dominan peran siapa ya? Alasannya apa gitu ya? Nah, ini kita sekarang sudah masukin. Jadi kalau tadi ini adalah kita sudah mengenal secara sekilas karena waktu kita juga tidak lama ya, kita hanya diskusi 2 jam ya. Diskusi yang pertama adalah terkait dengan penilaian, kemudian diskusi yang kedua adalah terkait dengan capaian kurikulum khas kita. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kurikulum khas kita. Ini adalah yang pertama kita ambilkan dari akidah yang lurus, ini yang SD itu. Nanti yang TK, karena saya lihat tadi pesertanya juga ada yang dari TK, kemudian SMP, SMA tinggal menyesuaikan saja gitu ya. Tapi kalau misalnya model pengukurannya kira-kira hampir sama. Nah, ini adalah kita ambil SKL kita terkait dengan akidah yang lurus. Di sini menghafal, memahami dan mengimani rukun iman dan rukun Islam. Ya, kalau menghafal, memahami berarti kan di sini kognitif. Kalau saya yakin Ustadz dan Ustadzah kalau misalnya untuk penilaian kognitif sih insya Allah sudah jago, sudah biasa, sudah di luar kepala, sehingga penjelasan saya adalah ini adalah sudah oke gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian mengimani gitu ya. Mengimani ya. Mengimani ini bukan kognitif. Sehingga bukan diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana kognitif yang lain ya. Nah, di sini ketika kata-kata mengimani, di sini adalah bentuknya adalah observasi, penilaian diri dan penilaian teman. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat instrumennya? Cara membuat instrumennya ini yang pertama ada 2 hal yang perlu kita pikirkan. Di sini ada yang pertama adalah proses kognitif. Proses kognitif itu di sini adalah menghafal, memahami, kemudian sampai kepada mengimani. Nah, mengimani ini indikatornya apa? Kalau misalnya indikatornya terlalu luas, ya berarti perlu dibuat indikatornya. 1, iman itu artinya percaya. Misalnya, arti yang kedua apa? Yang ketiga ada. Apa? Kalau seandainya ada. Nah, kemudian di sini ada rukun iman, rukun Islam. Misalnya kita mulai dari rukun Islam. Iman, apakah kalau seandainya ini perlu dipisah-pisah atau tidak? Nah, nanti yang lebih tahu adalah tentunya Bapak Ibu yang guru PAI ya. Guru PAI atau mungkin nanti ketika ini adalah yang menilai adalah bagian BPI, nah mungkin tim BPI yang lebih tahu. Jadi rukun iman ini perlu dipisah enggak? Yang di dalamnya ada di situ adalah syahadat, kemudian sholat dan sebagainya. Itu dalam membuat observasinya perlu dipisah-pisah tidak? Kalau misalkan perlu dipisah-pisah, formatnya seperti apa? Kalau seandainya mau digabung, akurat tidak. Gitu. Oh ternyata kalau digabung lebih cepat.
tapi kelemahannya adalah tidak akurat misalnya. Nah, begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menghafal dan memahami Asmaul Husna. Ini adalah untuk tingkat SD, tuntutannya 2. Di sini adalah masih kognitif, menghafal dan memahami. Nah, kalau misalnya menghafal dan memahami, kita katakan juga sudah oke lah. Ustaz dan Ustazah sudah sangat mahir. Nah, kemudian di sini adalah mengenal dan merasakan pengawasan Allah. Masya Allah ya. Ini kita akan menilai siswa terkait dengan pengenalan mereka kepada Allah, kemudian merasakan pengawasan kepada Allah. Kemudian di sini karena terkait dengan sikap, merasakan terkait dengan sikap, maka kita harus melakukan observasi. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah apa ini? Terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, terbiasa itu adalah sikap. Ya. Nah, kalau sikap berarti adalah observasi. Oke. Kita akan lanjutkan sebentar. Ya, di sini dimensinya. Jadi yang pertama ada indikator yang pertama ini yang kita tulis adalah baru proses ya, proses berpikir, proses bersikap gitu. Kemudian yang kedua sebenarnya adalah kontennya. Kontennya juga perlu diperhatikan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita simak, semalam saya sempat mencari-cari ini misalkan definisi iman itu apa sih gitu. Iman itu ternyata definisinya adalah percaya. Nah, kalau misalnya definisinya percaya tidak ada, berarti secara konten itu sudah satu saja. Nah, kemudian dilanjutkan rukun iman. Rukun iman itu di situ ada apa saja gitu. Oh, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Nah, apakah itu bisa menjadi satu instrumen ataukah perlu dipisah? Kalau seandainya cukup satu instrumen, valid tidak. Kalau seandainya dipisah-pisah, menyulitkan tidak. Oh, kalau digabung ternyata penilaiannya lebih cepat namun akurat. Tapi kita yakin ini kalau seandainya di sekolah itu sudah melakukan bedah SKL, sudah dipisah-pisah, mana yang kelas 1, mana yang kelas 2, mana yang kelas 3 sampai dengan kelas 6, mana yang diambil PAI, mana yang diambil BPI, mana yang diambil di perkemahan, mana yang diambil di pramuka, mana yang diambil di saat mabit, mana yang diambil gitu. Insya Allah itu tidak mengalami kesulitan. Dalam melakukan proses penilaian, dalam melakukan proses pengukuran, dia tidak akan mengalami kesulitan walaupun terlihat banyak, insya Allah menjadi sedikit karena misalnya begini di kelas 2 SD, di kelas 2 SD itu di situ ada guru tematik, ada guru agama, ada guru Al-Quran, ada guru gitu. Sehingga ketika di sini itu dimensinya adalah iman kepada rukun iman tadi, ya itu bisa dipisah-pisah secara detail, bisa lebih maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenal pengawasan. Di sini adalah mengenal, merasakan, mengetahui, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kalimatnya begitu. Mengapa ini perlu dirumuskan ini? Tujuannya dirumuskan itu biar nanti dalam memberikan data itu kita tahu sebenarnya maksud penilaian ini apa sih. Tetapi kalau kita tidak jabarkan, kita tidak buat indikatornya, bisa saja dalam melakukan penilaian kita salah. Ini sebenarnya prinsipnya itu sama dengan ketika Ustadz dan Ustadzah menyusun skripsi, menyusun tesis, menyusun disertasi, begitu. Di bab 2 itu selalu diawali dengan kajian teori. Disebut dengan teori konseptual. Kemudian nanti akan digunakan menjadi angket, maka muncul definisi konseptual, definisi operasional. Definisi operasional itu adalah yang akan digunakan di lapangan, akan dijadikan angket, akan dijadikan lembar observasi, akan dijadikan begitu. Nah, ini juga sama. Ketika kita itu akan membahas nih ada indikator daripada akidah yang lurus, maka kita harus yang pertama itu adalah harus tahu definisinya dulu, tahu ruang lingkupnya, sehingga setelah tahu definisi ruang lingkupnya, kita bisa mengadakan penilaian dengan tepat. Nah, gitu. Nah, ini terkait dengan iman kepada Allah. Gitu. Iman kepada Allah, memang ini kalau misalkan diobservasi juga sulit ya. Mungkin kalau iman kepada Allah itu adalah sebenarnya dampaknya kepada perilaku yang nampak. Tapi bukan menilai imannya, tetapi lebih cenderung kepada dampak. Tapi kalau misalnya kita bicara keimanan, mungkin siswa sendiri atau kita sendiri yang lebih tahu.
Teman kita ketika mengetahui keimanan kita, itu sebenarnya yang lebih tahu keimanan kita adalah diri kita, karena kita yang merasakan getaran-getaran iman itu. Gitu. Kalau teman-teman kita, guru kita atau siapapun adalah dia melihat perilaku yang nampak. Perilaku yang nampak itu adalah dia sebagai dampaknya. Nah, gitu ya. Oke, merasakan pengawasan Allah gitu. Nah, pengawasan Allah ini juga sama ini. Kayaknya kalau misalnya kita bicara pengawasan Allah, penilaian diri lebih kuat. Jadi ini sebenarnya ini as banget gitu, as learning banget gitu ya, as learning banget. Ya. Kemudian kalau misalnya perannya seguru gitu, yang observasi ini adalah guru ya, dia adalah guru adalah menilai dampaknya, dampak dari rasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita akan diskusi dulu, kita berbagi. Mungkin ada yang mau ditambahkan Ustaz dan Ustazah atau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Izin Ustaz pertama mau tanya. Oke, baik, berbagi ya. Kita akan berbagi. Silakan dengan Ustazah siapa? Dari Bu Ayi dari Medan. Oke, silakan Bu Ayu dari Medan. Yang slide pertama itu bisa ditampilkan nggak? Slide pertama. Oke. Yang tadi bukan pertama, mungkin sebelum ini karena saya piramid ya? Piramid. Sebelum yang tadi terakhir. Yang sebelum terakhir. Sebelum terakhir. Karena saya terlambat tadi. Yang ini Ustazah? Bukan, terus. Ini. Yang sebelum terakhir lah pokoknya. Satu sebelum terakhir. Yang ini? Bukan. Sebelumnya. Tabel SKL tadi, bedah SKL, Ustadz. Oh, yang SKL. Oh, yang ini. Oke, yang ini. Ya, oke, yang ini. Yang ini Ustazah. Iya. Ini Ustadz saya mau bertanya tentang yang di aspek jenis penilaian itu kan ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, ini kan sebenarnya gini, iman itu kan dia di hati, dilisankan dan diamalkan gitu. Ya. Kenapa kok di keterampilan ini justru malah kosong begitu? Oke. Jadi kan artinya justru kita di sini lebih aplikatif sebenarnya gitu loh. Ini yang jadi saya agak bingung itu di situ. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, nanti kalau di sini ada Ustadz boleh menambahkan ya apa yang kita sampaikan. Jadi ini dalam membuat rumusan ini kalau saya semalam hanya mengacu kepada KKO yang digunakan. Ini apa? Menghafal. Ini adalah KKO kognitif. Di sini saya taruh di pengetahuan. Kemudian memahami. Memahami ini adalah pengetahuan. Di sini saya taruh di pengetahuan. Kemudian di sini mengimani. Mengimani di sini adalah sikap. Berarti di sini, maka di sini kita kasih keterangan. Kognitif sudah oke. Asumsinya adalah teman-teman sudah biasa. Kemudian di sikap, di sini ada observasi, penilaian diri, dan penilaian teman. Nah, kemudian keterampilan. Nah, kalau keterampilan yang Ustazah harapkan, keterampilannya seperti apa Ustazah? Kalau saya keterampilan yang diharapkan itu adalah aspek-aspek yang harus diamalkan, yang harus dipraktekkan di dalam rukun iman dan rukun Islam. Ini dalam persepsi saya gitu, Ustadz, tapi dalam bentuk yang sesuai dengan usianya begitu. Ya. Ini maksudnya terus. Baik, mungkin itu akan kita temukan di level di jenjang di atasnya Ustazah. Ini kan tadi yang kita contoh, kita tulis di sini levelnya SD ya. Mungkin di level jenjang SMP atau jenjang SMA dia bisa masuk ke level yang Ustazah sampaikan tadi. Ya. Oh gitu ya. Jadi di SD ini tidak ada keterampilannya ya untuk yang contoh ini ya. Nah, mungkin tuntutannya kalau seandainya akan berikan pengayaan sampai ke situ diamalkan nggak masalah. Gitu. Tapi ini tuntutan yang lebih tinggi mungkin ada di jenjang di SMP maupun di SMA-nya. Terima kasih sudah dikritisi. Iya, Ustadz satu lagi Ustadz. Oke, boleh. Boleh ya. Boleh. Gini, ini mungkin perlulah saya penyegaran begitu. Ini terkait dengan KKO memahami, ya.
Yeah. Itu sepengetahuan saya itu KKO itu kan kata kerja operasional. Jadi ukuran-ukuran untuk dalam hal memahami ini, kalau dia masuk ke dalam KKO, itu kayaknya ukurannya itu masih ngambang gitu. Ya, tapi kalau dia menghafal memang ada kata kerja operasionalnya, itu dia menghafal memang. Tapi kalau dia memahami gitu kan, apakah bukan tingkatannya itu malah dengan kalimat yang bukan memahami, tapi memang mungkin kalimat yang mengamalkan, misalnya mempraktekkan gitu, Ustadz. Yeah. Kalau dengan bahasa memahami ini, apa ya, ukuran untuk orang paham itu apa? Apa ngangguk-ngangguk gitu, apa ngisi soal kan gitu. Artinya lebih kepada kata kerjanya gitu. Okay. Ini dalam persepsi saya begitu. Jadi kalau memahami ini kayaknya itulah Ustadz ya, ini saya perlu penyegaran ini. Gimana Ustadz posisinya? Baik. Terima kasih Ustazah. Ini kita terima kasih ya mendapatkan analisis ya. Tetap kita perlu diskusi seperti ini. Jadi memang benar Ustazah, memahaminya adalah ini KKO yang ada di dalam KD. Nah kalau misalkan nanti menjadi IPK, harusnya tidak memahami. Misalnya adalah dapat menjelaskan, kemudian dapat menceritakan kembali gitu. Jadi kalau misalnya siswa itu dapat menjelaskan, dapat menceritakan kembali, atau menuliskan ulang, atau redaksinya apa, dari situ kemudian kita mengatakan, oh siswa itu ternyata sudah paham. Nah gitu. Baik, ya, gitu siap. Ya. Ya. Cuman tadi siap. Saya sampaikan karena ini materi sudah sering didapat, asumsi saya tidak membahas kognitif lah lalu ini gitu. Iya betul. Oke. Ya, jadi nanti ini tetapnya, iya baik lagi Ustazah. Jadi memang nanti ketika kita memahami, memang fokusnya adalah masih di pengetahuan, gitu ya. Dan memang di SKL kita waktu itu memang di awal-awal belum ini ya, belum kita tidak memisahkan pengetahuan, keterampilan, sikap begitu ya. Tapi kan kalau misalnya Ustaz dan Ustazah perhatikan lagi di sekolah penggerak sekarang digabung lagi. Ya nanti kalau misalnya Ustaz dan Ustazah memperhatikan di sekolah penggerak itu ternyata tidak dipisah-pisah tuh pengetahuan, keterampilan, nah gitu. Nah itu adalah terjadi perubahan paradigma berpikir saja. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang lain lagi, dipersilahkan. Kita tunggu, kita berbagi bersama-sama. 276 peserta, silahkan. Di chatting tadi ada, Ustaz? Di chatting. Oh, di chatting ada. Oke, maaf. Kita belum lihat-lihat ya. Terus untuk membuat KKO, oke ini ada Ustaz. Saya baca dari bawah aja ya. Untuk membuat KKO, kami biasanya menggunakan taksonomi belum. Iya, benar. Karena capaian yang akan dikuasai anak-anak tergantung pada kondisi kelas masing-masing atau anak masing-masing. Iya, jadi memang kalau misalnya kita menggunakan KKO memang rinciannya itu tadi. Maka gini, jadi misalkan gini, dalam KKO-nya itu adalah level tinggi. Misalnya dia bisa menganalisa. Ketika tuntutannya bisa menganalisa, prosesnya bagaimana? Oh, prosesnya adalah dia dari mengenal, memahami, melaksanakan, kemudian dari dia baru menganalisa. Nah, kemudian nanti ketika mengukur bagaimana? Perlu enggak soal-soal prasyarat tadi ditampilkan? Oh, ternyata ini soal prasyarat juga perlu ditampilkan. Oh, enggak apa-apa. Tetapi sebenarnya pokoknya yang menganalisa tadi. Ya, jadi benar ya, yang jadikan acuan adalah memang KKO adalah taksonomi belum. Oke. Nah nanti yang perlu dianalisa tadi ada dua yang kita sampaikan. Yang pertama adalah KKO-nya itu masih perlu kata kerjanya yang digunakan tadi masih perlu dijabarkan atau tidak, satu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kontennya. Tadi kan kita kasih contoh misalnya rukun iman. Rukun iman itu kan luas, itu perlu dijabarkan atau tidak. Sehingga nanti kalau seandainya tidak dijabarkan ada dampaknya tidak. Nah gitu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menghafal rukun iman dan rukun Islam untuk keterampilan di SD, Ustaz. Oh, menghafal ya. Menghafal rukun iman, menghafal kalau misalnya KKO menghafal dijadikan, saya belum tahu nih kalau seandainya menghafal menjadi Ustazah Tri Mariani, halo bisa disampaikan? Mana Ustazah Tri Mariani? Mana nih? Ya Ustaz.
Oke, bisa dijelaskan Ustazah? Ya, kalau tingkatan SD itu kan masih ini ya, tingkatan yang rendah gitu. Sehingga kalau di SD itu yang kami terapkan gitu, anak-anak itu mesti hafal dulu urutan rukun iman, rukun Islam. Karena pada kenyataannya kalau kita di masyarakat itu anak-anak itu sendiri ada lupa gitu. Rukun iman tuh ada 5 apa ada 6 ya gitu. Kemudian rukun Islam itu yang mana ya yang harus naik haji itu wajib apa enggak ya? Seperti itu masih kalau di masyarakat umum itu masih seperti itu gitu Ustaz. Sehingga kami untuk di SD menggunakan anak-anak itu mesti wajib hafal rukun iman dan rukun Islam sampai enggak kebalik-balik. Ada suara berisik, suara dari mana ini ya? Oke, sudah bisa ditangkap Ustazah. Jadi gini, memang gini, kalau misalnya anak-anak itu menghafal, sebenarnya disebutnya bukan keterampilan Ustazah. Dia adalah tetap dimasukkannya pengetahuan. Kecuali begini, menghafal Al-Quran, pengucapannya menggunakan makhrajul huruf. Nah, kalau misalnya pengucapannya itu makhrajul hurufnya harus pas, tajwidnya harus pas, nah dia bukan pengetahuan lagi, tetapi dia adalah keterampilan pengucapan gitu ya. Tetapi kalau seandainya sekedar menghafal rukun iman, menghafal rukun Islam, dia harus ngelotok, bisa di ini, itu adalah masuknya di pengetahuan. Ya begitu Ustazah ya. Oke, terima kasih Ustazah. Ada lagi yang lain. Oh, tolong nanti share PPT-nya. Oke, kita nanti akan share ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya, silahkan sebelum dilanjutkan. Ada yang story berdekatan. Lanjut Ustaz. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, nah gini ya. Jadi sebenarnya mengapa dalam pembahasan ini penyusunan instrumen penilaian akidah yang lurus, di sini saya mencoba menuliskan dimensi, kemudian di sini saya mencoba menuliskan indikator atau subindikator, apapun istilahnya, tapi dalam rangka untuk mempertajam, memperjelas ya. Tujuannya adalah biar kita nanti tidak salah dalam melakukan proses penilaian. Ya, kita tidak salah dalam melakukan proses penilaian. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang adalah akidah ya, ibadah yang benar. Ini SMP ya, kita ambil ibadah yang benar ini adalah jenjang SMP. Nah, di sini adalah memahami manfaat wudhu, kemudian khusyuk dalam sholat, terbiasa dalam sholat berjamaah. Nah, ini adalah ada sesuatu yang pertama adalah terkait dengan yang pertama memahami manfaat wudhu, kemudian khusyuk dalam sholat, kemudian terbiasa dalam sholat berjamaah. Nah, kalau kita lihat nih KKO-nya di sini memahami. Kalau memahami berarti nanti siswa disuruh menjelaskan ya, pasti di situ adalah pengetahuan. Dan soalnya sudah mudah. Nah, kemudian di sini ada khusyuk dalam sholat. Khusyuk itu artinya apa gitu? Itu harus dicari gitu. Kemudian sholat itu artinya apa gitu. Sehingga nanti ketika kita akan mengamati, oh karena ini guru PAI, dia sudah sangat hafal dong. Khusyuk dalam sholat nggak ada masalah. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terbiasa. Nah, gitu. Nah, kalau terbiasa ini berarti nanti munculnya gimana? Muncul format penilaiannya. Jadi kalau ini kalau terbiasa, sebenarnya nanti kalau misalnya penilaian, nah termasuk khusyuk ya, khusyuk ini juga perilaku, maka nanti kalau misalnya lebih pas adalah menggunakan pilihannya itu adalah misalnya sering gitu ya, selalu gitu, kadang-kadang gitu, jarang, tidak pernah gitu. Jadi kalau misalnya kita akan mengukur perilaku, yang option yang paling pas pilihannya adalah itu gitu. Kalau misalnya kita akan mengukur mutu itu yang paling bagus. Kalau mutu itu berarti bagus sekali, bagus, kurang bagus, tidak bagus gitu misalnya. Kalau kita akan mengukur sikap
Sikap itu adalah setuju, tidak setuju, kurang setuju, sangat setuju begitu. Nah, kalau di sini perilaku biasanya kalau dalam penelitian itu yang digunakan adalah itu tadi kadang-kadang, kemudian jarang, tidak pernah, kemudian sering, kemudian selalu begitu. Nah, kalau itu adalah cara mengukurnya. Berarti nanti kalau misalnya terbiasa tertib dalam sholat berjamaah itu kategorinya adalah sudah sering atau selalu. Kalau selalu itu kan mungkin di atas 97% atau 100 atau malah 100% ya. Kalau misalnya sering secara persentase dia bisa di atas 80. Nah, nanti ketika Ustadz dan Ustadzah merumuskan penilaiannya ini juga harus diperhatikan gitu. Bagaimana ini formulanya gitu ya. Kemudian terbiasa sholat sunnah rawatib. Kemudian terbiasa sholat sunnah terbiasa gitu. Nah, di sini pilihan KKO-nya adalah terbiasa ya. Nah, kalau misalnya terbiasa, ini adalah arahannya kepada sikap. Penilaiannya adalah penilaian sikap. Jadi kalau misalnya tadi penilaian sikap, pilihannya adalah tadi dengan menggunakan diawali dari tidak pernah, kemudian kadang-kadang, jarang, tidak pernah, jarang, kadang-kadang gitu ya. Kemudian sering, kemudian selalu. Nah, begitu. Nah, kemudian mampu membaca Al-Quran dengan tartil dan khusyuk. Nah, kalau kita menyoroti yang tartilnya ini sebenarnya keterampilan. Kalau khusyuk berarti sikap. Nah, ternyata di sini ada dua. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara tartil, sebenarnya terkait dengan keterampilan. Tadi sudah ditanyakan sama Ustazah sebelumnya tadi. Jadi kalau misalnya kita tartil, pengucapan Al-Qur'annya dengan tartil, berarti di situ masuknya di keterampilan. Kalau khusyuk, masuknya di hati. Kemudian terbiasa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, Ramadan ya. Oke, tapi insya Allah kalau yang item-item ini sebenarnya sudah kita sudah terbiasa mempunyai agenda harian ya. Dan Ustazah di sekolah-sekolah kita insya Allah ini sebenarnya sudah sering kita lakukan penilaian. Hanya nanti yang perlu kita kaji ini sudah pas belum atau masih ada perlu penyempurnaan apa yang sudah kita rumuskan dan sebagainya, itu saja. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini berkepribadian matang. Kepribadian matang ini kita ambilkan dari SMA. Nah, kita sengaja comot sedikit-sedikit ya. Terbiasa bersikap tawadhu dan menghormati orang lain. Nah, gitu ya. Jadi nanti yang pertama adalah terbiasa. Ini adalah kita yakin ini adalah terkait dengan sikap. Kemudian menghormati orang lain. Definisi menghormati orang lain itu apa? Apakah ketika ketemu menunduk, itu yang dimaksud menghormati orang lain? Atau definisi yang dimaksudkan di apa? Kalau seandainya menghormati orang lain, versi anak TK, sama versi anak SD, sama anak SMP, sama anak SMA, apakah sama atau tidak? Nah, ini nanti adalah tergantung kepandaian di sekolah kita. Kalau seandainya sekolah kita itu ada TK sampai SMA, kepandaian kita dalam mengurai definisi menghormati orang lain ini. Nah, gitu ya, menghormati orang lain. Karena di sini tidak ada petunjuk lanjutannya yang dimaksud menghormati. Nah, kita bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya ya kita tinggal searching di internet. Insya Allah menghormati orang lain adalah. Nah, nanti kita akan menemukan banyak definisi. Bersikap tawadhu adalah, tawadhu artinya gitu. Nah, nanti di situ kita akan mendapatkan indikator-indikator. Nah, tawadhunya tadi lagi-lagi tawadhunya TK bagaimana, tawadhunya SD bagaimana, tawadhunya SMP mana, tawadhunya SMA yang mana kata-kata yang lebih operasional, mana kata-kata yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, mana kata-kata apalagi itu yang tingkat kesulitannya sesuai dengan kemampuan anak-anak di kelas-kelas kita, di sekolah kita. Atau sama-sama SD tapi ternyata di jenjang kelas 1 sama jenjang kelas 6, misalnya ini sama-sama digunakan, bisa saja indikatornya berbeda. Indikatornya bisa berbeda. Gitu. Makanya nanti disinilah ketajaman dari Bapak dan Ibu dalam rangka menyusun instrumen penilaian. Nah, jadi ketajaman dalam menyusun instrumen penilaian. Tetapi saya yakin
ketajaman dalam menyusun instrumen penilaian berawal dari ketajaman dalam membuat indikator pembelajaran, IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya. Jadi berawal dari situ dulu. Kita akan dikatakan dolim ketika penilaiannya, indikatornya dibuat tajam, tetapi dalam perencanaan dan prosesnya tidak tajam. Itu namanya dolim. Antara perencanaan, proses, dan penilaian tidak nyambung. Idealnya antara perencanaan, proses, dan penilaian adalah nyambung, ketemu, tidak keluar dari apa yang sudah dirumuskan. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, terbiasa tidak membicarakan kekurangan orang lain. Nah, ini kayak bahasa diksi di TK juga beda. Diksi di SD beda, diksi pilihan kata-kata siswanya ya. Bagaimana ini ya? Cara membuat pengukurannya. Berbakti kepada orang tua dan peduli kepada keluarga. Nah, sama. Jadi semuanya ini adalah ini bukan sesuatu yang langsung saklek dimunculkan dalam instrumen. Kalau saran saya, ini harus dipertajam, diperjelas. Ini sebenarnya yang dimaksud berbakti kepada orang tua itu kalau anak SD kayak apa sih? Kalau anak SMP bagaimana? Kalau anak SMA bagaimana? Pedulinya anak SMA terhadap keluarga bentuknya kayak apa? Pedulinya anak SMP terhadap keluarga kayak apa? Kalau pedulinya TK bagaimana? Nah, gitu. Tetapi ini sama-sama yang akan dicapai adalah peduli kepada keluarga. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah terbiasa menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oh, Masya Allah. Ini sangat panjang sekali. Keberagaman agama, ini sudah satu definisi ya. Budaya, satu definisi. Suku, satu definisi. Jadi ini nggak mungkin kalau seandainya nanti Ustadz dan Ustadzah membuat instrumen penilaian sikap, ini munculnya sekali gitu ya. Ya. Wah, ini tambah menyulitkan kita dong. Ini kita nah ini kan ujung-ujungnya kan kalau ngerti kan tambah menyulitkan Ustaz. Betul. Oh, ini tambah menyulitkan kita. Enggak, kalau kita sedang belajar ya nanti dalam pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan di sekolah kita masing-masing. Tetapi kan ini harus dijelaskan secara jelas. Dijelaskan secara jelas. Bahkan tadi kita kalau misalkan budaya, ini pemahaman budaya itu menghargai budaya. Versi anak TK beda, versi anak SD beda, versi anak SMP beda, SMA beda. SD kelas 1 sama SD kelas 4 beda, SD kelas 6 beda. Kemudian menghargai golongan sosial, menghargai kehidupan berbangsa. Oh, kehidupan berbangsa dan bernegara itu kalau versi TK bagaimana sih? Yang lebih operasional, yang lebih konkret, yang lebih aplikatif gitu. Kemudian kalau SMP bagaimana sih? Gitu. Kemudian kalau SMA bagaimana gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita jawab, yang harus kita selesaikan ketika kita menyusun indikatornya. Memang kalau misalnya kita praktekkan ini membuat indikator dari memahami SKL-nya, kemudian memahami indikator-indikatornya, kemudian membuat instrumen gitu. Memang tidak cukup kita jelaskan dalam waktu 2 jam gitu. Sehingga kita hanya kira-kira memberikan stimulan-stimulan, kita memberikan spirit-spirit, kira-kira begitu. Apalagi harus dihubungkan dengan karakter Pancasila ya Ustadz ya? Iya. Oke, kita buka ruang diskusi ya Ustadz dan Ustadzah. Kita sifatnya adalah analisa bersama nih. Saya di sini sebagai fasilitator mendampingi saja. Silakan Ustadz dan Ustadzah. Silakan Ustadzah. Oh, Ustazah Ayi. Oke, Ya. silahkan. Ustadz minta izin ditampilkan yang mana? Sebelum kepribadian. Oke, sebelum kepribadian. Nomor 2 yang dari yang saya ada berarti ya? Bukan ini, bukan. Mana nih? Yang ini Ustadz. Ini yang mohon kosong. izin Ustadz. Yang tadi Ustadz. Bawah lagi. Iya, ini. Oh, yang ini. Iya, ini izin Ustadz. Okay. Oh, bukan ini satunya lagi. Okay. Satunya lagi. Yang mana nih? Atasnya atau bawahnya? Sebelum ini. Ini? Yang ada berwudu.
berwudu. Iya, oke, ibadah. Ini apa ya bahasanya itu, saya lebih ngeliat kepada redaksi sih sebenarnya. Ini kan di nomor 1 ya, memahami manfaat wudhu. Itu kan memahami itu kan istilah kita kan KKO-nya. Yeah. Tapi begitu ke bawah itu bahasanya bahasa khusyuk, terbiasa gitu kan? Iya. Mampu membaca. Maksudnya gini Ustadz, ya pada prinsipnya mungkin saya bertanya begini, kan berarti boleh ya kita langsung saja tidak usah pakai memahami lagi, tapi tertib berwudu gitu. Langsung aja dengan kalimat tertib berwudu. Kenapa? Karena kalau memahami manfaat wudu itu tadi ketika dalam penilaian kan kita sebenarnya kan ibaratnya begini, kalau kita sudah masuk ke ranah penilaian, menurut saya itu dia harus lebih spesifik. Yeah. Begitu. Itu sih masuk kepada redaksi aja. Kenapa? Karena di bawahnya itu bahasanya langsung to the point, khusyuk, terbiasa gitu. Dia lebih tepat sasaran. Kalau menurut saya begitu. Sementara berwudu ini kan sebenarnya aplikatif dia. Ya, jadi kalau saya lebih minta izin apakah boleh gitu. Bahasanya itu tertib berwudu gitu Ustadz. Untuk menyelaraskan dengan redaksi-redaksi di bawahnya begitu. Itu sih pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Saya akan buka filenya dulu saja deh. File SKL ya Ustazah ya, minta waktu sebentar. Iya, boleh. Cari ya SKL-nya. Terkadang begitu dia Ustaz. Karena kita penggal-penggal, kita nggak ngelihat SKL utuhnya nih ya kan. Bisa jadi SKL utuhnya ada tuh yang disampaikan Bu Ai. Ya. Itu tidak di luar kepala kita nih, luar biasa. Ya, saya izin share ya. Fadhal Ustaz. Kita akan lihat yang berwudu ya nih. Ini kan tahapannya ya, berwudu. Yeah. Ini kalau yang TK mengenal dan berlatih tata cara berwudu dengan benar. Kalau SD mampu berwudu dengan benar. Kalau SMP memahami manfaat wudu. Nah, berarti mampu berwudu yang dengan benar tadi sudah tuntas di SD, Ustazah. Iya. Nah, kalau yang SMA-nya adalah bisa menjaga wudu. Oh, keren banget gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenal yang TK-nya, PAUD-nya mengenal nama-nama sholat wajib dan berlatih gerakannya dan bacaan sholatnya. Kemudian yang SD-nya terbiasa sholat 5 waktu dengan tertib. Kemudian yang SMP-nya sudah mulai khusyuk nih. Masya Allah. Kemudian yang SMA-nya tuntutannya terbiasa menunggu waktu sholat fardu. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau misalnya kita lihat proses pentahapannya begitu. Nah nanti kalau Ustazah di mana? Di SD atau di mana Ustazah? Di SD. Oke. Di sana sudah ada SD, SMP, SMA Ustazah? TK SD. Oh TK SD. Nah berarti nanti kalau misalnya akan membuat keberlanjutan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita bicara, oh anak-anak di SD kenapa sholatnya belum khusyuk ya gitu. Kalau menurut kita belum sesuai dengan tahap perkembangan anak SD. Kalau dari CSIT mengharapkan sholat khusyuk itu sudah di SMP gitu misalnya. Kalau di sini adalah kalau yang SD baru terbiasa sholat 5 waktu dengan tertib. Ya, siap. Begitu. Tapi ini diskusi yang bagus Ustazah dalam rangka untuk memberikan pencerahan. Kalau misalnya Ustazah nggak nanya kan saya nggak buka. Makanya harus dipancing dengan pertanyaan. Kan dalam indikator lagi ya Ustaz ya. Iya. Makanya itu tadi kalau misalnya nanti gini, kita akan melakukan satu proses penilaian dengan benar, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan tadi yang kita sampaikan gitu. Biar nanti penilaiannya valid gitu. Apalagi di sini banyak Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu kurikulum gitu yang nanti punya kewajiban untuk memberikan supervisi, yang berkewajiban untuk melakukan pembenahan desain pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Nah, harapannya ini adalah menjadi salah satu input diskusi kita siang hari ini, menjadi salah satu input, menjadi salah satu masukan. Begitu, Ustazah. Yang lain lagi? Iya. Okay. Karena gini, Ustadz, kalau di sekolah kami itu dari apa yang sudah digariskan oleh JSIT itu kita breakdown lagi. Iya, betul. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Makanya makanya terkadang saya perlu diskusi memang dengan Ustadz lah. Terkadang saya merasa kayak gini,
kayaknya ada yang terbalik deh ini gitu. Ternyata di lapangan itu, maksud saya, itu dalam perjumpaan saya ya, makanya saya bertanya gitu. Kalau saja Ustaz ya, syukron. Baik, Ustazah. Oke, ini ada chat 2, ini chat apa ini, kita baca dulu. Takutnya pertanyaan. Daftar hadir. Oh, daftar hadir ya. Oh ya, saya akan share materi dulu ya, khawatir lupa ini. Bentar, mana nih? Daftar hadir ada di link pribadi di YouTube ya kalau nggak salah. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, untuk daftar hadir ada di username masing-masing di YouTube ya. Oh, di YouTube ya, Ustaz ya. Oke, terima kasih, Ustaz. Di TV JSIT. Oke. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Foto Ustaz, waktu kita tinggal 19 menit lagi Ustaz. Oke, nggak apa-apa, ini juga sudah mau habis Ustaz. Oke. Nah, tadi Ustazah tadi benar ya. Karena Ustazah tadi yang bertanya tadi tidak menanya, belum membaca secara utuh rumusan SKL dari TK, PAUD sampai dengan SMA gitu. Nah, tapi ternyata setelah dibukakan, oh ternyata di situ ada proses pentahapan yang dilakukan gitu. Walaupun kita yakin bisa saja tahapan yang dilakukan atau yang dirumuskan oleh JSIT belum sempurna. Nanti Ustadz dan Ustadzah boleh saja untuk membreakdown kembali, memperjelas kembali, dipersilahkan saja. Tetapi secara hakikatnya tidak keluar dari apa yang sudah dirumuskan. Oke, saya lanjutkan. Sudah kelihatan ya Ustadz dan Ustadzah? Nah, tadi adalah terbiasa bersikap tawadhu. Nah, sama ya. Tadi yang pertama adalah terbiasa. Di sini pilihan katanya tadi sudah jelas. Model angketnya adalah tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, selalu begitu. Kemudian tinggal mencari definisi tawadhu. Tawadhu itu apa? Kemudian menghormati. Kalau menghormati orang lain itu versi SMA bagaimana? Kalau versi SD tadi bagaimana? Kemudian yang selanjutnya mungkin pilihan ini juga beda lagi ya. Terus yang selanjutnya adalah ada berbicara yang baik kepada orang lain. Nah, ada berbicaranya TK beda, SD beda, SMP beda, SMA beda. Bagaimana cara mengajarkannya, gitu ya? Bagaimana ini cara mengajarkannya? Bagaimana ini cara menilainya, gitu ya? Ini ada yang resen, kita akan berikan waktu dulu, nggak apa-apa, silakan. Ustadz Apriyadi, silakan, ada yang mau disampaikan dulu sebentar, silakan. Kita izinkan. Ustadz Apriyadi yang mau disampaikan? Oke, saya lanjutkan. Nah, sehingga nanti kalau misalnya kita itu dalam mendefinisikannya kurang pas, ya, maka penilaiannya kita kurang valid, perencanaan kita juga kurang bagus, kemudian proses pembelajaran kita juga kurang terarah gitu. Jadi ini dampaknya sangat banyak. Apalagi tadi sudah di breakdown dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan di kelas 1 di situ apa tanggung jawabnya wali kelas, apa tanggung jawabnya guru mata pelajaran, apa tanggung jawabnya guru ekstrakurikuler, apa tanggung jawabnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidental, apa tanggung jawabnya pembiasaan pagi, apa tanggung jawabnya dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya sudah di breakdown kepada banyak orang, hanya nanti yang perlu dipikirkan adalah bagaimana membuat format rekapitulasinya biar memudahkan cara kerja. Nah, sebab nanti kalau misalnya tidak ketemu formulanya, saya itu sering menemukan begini. Jadi teman-teman mengalami kesulitan ketika masuk rekapitulasi. Nah, kalau rekapitulasi nilai itu memang bagusnya sudah melibatkan tim IT sehingga proses perumusannya yang dilakukan secara perorangan sudah otomatis bisa terekap bagaimana tuh formulasinya begitu. Ya, begitu ya. Oke.
Kepribadian matang. Ini oke, sudah ya. Oke. Nah, ini yang kita singgung ya. Tadi kita membicarakan SKL-nya, ya. Ini saya ambil dalam salah satu dari yang ada di LDLX ya, pelatihan LDLX. Di situ adalah praktek membuat perencanaan. Praktek membuat perencanaan penilaian. Nah, di sini ketika ada sikap-sikap seperti ini, maka nanti harus dirumuskan formulanya dengan baik. Berlatih bersikap percaya diri. Nah, berlatih bersikap percaya diri. Berlatih itu maksudnya apa sih? Percaya diri itu maksudnya apa sih? Nah, gitu. Nah, setelah tahu arti berlatih, tahu percaya diri, kemudian baru dijabarkan dalam proses pembelajaran, dijabarkan dalam perencanaan, dijabarkan dalam alat ukur penilaiannya. Sehingga nanti harapannya Ustadz dan Ustadzah itu adalah bisa melaksanakan penilaian dengan baik. Ustadz dan Ustadzah menguasai kurikulum SIT dengan baik. Menguasai cara menilai dengan baik. Menguasai cara melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Menguasai membuat perencanaan dengan baik. Nah, kalau semuanya perencanaannya sudah baik, prosesnya baik, penilaiannya baik, insya Allah proses pembelajarannya efektif. Insya Allah SKL JSIT, SKL SDIT, SKL SMPIT bisa tercapai dengan baik. Kira-kira begitu, Ustaz dan Ustazah sekalian. Nah, kita masuk di seksi terakhir. Uji kabupat, kaitkan dan simpulkan. Apa yang sudah Anda... Ya, Ustaz. Ada yang resen? Ustadz Apriyadi. Oh, ada yang resen? Oh ya, tadi sudah kita berikan waktu, namun belum ada tanggapan. Oh. Oke. Ya. Apa yang sudah Anda pahami dari pertemuan kita pada siang hari ini? Tuliskan hal yang terpenting yang Anda pahami dari pertemuan kita hari ini. Silahkan Ustaz dan Ustazah dituliskan di chat room. Apa yang sudah Anda pahami? Silahkan dituliskan di chat room. Hampir 2 jam Bapak Ibu kita bersama dengan Pak Pratama. Ya, Alhamdulillah. tentang asesmen. Silakan ya. Dituliskan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan sebagai sebuah refleksi pembelajaran hari ini. Iya, saya sambil mencari materinya ya untuk saya kirim di ini ya di ruang chat room sebentar. Silakan Bapak Ibu. Oke, saya mencari materi dulu. Silahkan ditulis dulu saja. Nanti kalau sudah saya kirim materinya. Chatnya disable Ustaz. Oh ya. Bentar. Oke, saya sudah mengirimkan materi kita hari ini ya Ustaz dan Ustazah. Ini sudah saya kirim. Nanti silakan di-download. Masih disable Bapak Ibu? Chatnya? Masih Ustaz. Masih ya? Masih Ustaz. Masih Ustaz. Bisa melakukan chat ya? Oh, sebentar. Oke, kalau misalnya ini boleh sambil dilisankan. Oke, ini sudah terkirim ya materi kita hari ini. Masih disable Ustaz. Oh gitu. Teman-teman, punya Ustaz belum terkirim nih. Oh, belum terkirim. Di chatting. Sudah, Ustaz. Udah bisa, Ustaz. Oh, udah. Udah. Sudah bisa, sudah terkirim. Ya. Oke, alhamdulillah. Oke, silakan Ustaz dan Ustazah menyampaikan secara lisan boleh atau ditulis di chat. Kita berbagi bersama-sama. Materi sudah ya, materi sudah terkirim ya. Materinya belum terkirim, Ustaz. Oh, ada yang materi sudah terkirim? Sudah saya sampaikan. Kirim ulang. Oke, saya kirim ulang deh materinya. Silakan Ustaz dan Ustazah, ada sambil saya mengirim ulang, ada yang mau disampaikan pendapatnya, silakan. Tadi Ustazah Cynthia. Oh, ini ada ya, oke.
Ini ada Ustaz dari SDIT Nurul Islam. Nurul Islam mana ini? Harus ada keterkaitan. Kopi Jakarta Timur, Ustaz. Oke, Pondok Kopi Jakarta Timur. Terima kasih sudah berbagi. Harus ada keterkaitan antara perencanaan, proses penilaian sehingga kita tidak zalim terhadap siswa. Oke. Ada lagi yang punya pendapat yang lain? Ada yang akan memberikan penyemangatnya bagi teman-teman kita di ruangan ini yang beranggota, sekarang sudah 250, tadi sudah ada yang izin ya? Iya, sudah ada yang izin. Oke. Silakan Ustaz dan Ustazah. Izin lab. Oh, oke. Sudah terkirim materinya, sudah bisa sudah, yang materi mau sudah terkirim. bicara langsung juga boleh, Ustazah. Iya, mau bicara langsung dipersilakan. Ada Ustazah Inu, ada Ustazah Yanti, ada Ustazah Ardel. Oke, silakan. Ya, Ustadz Bagus. Silakan. Oh, ini. Yang mau langsung. Ada chat ini, Ustaz. Hal yang penting yang saya pelajari dari hari ini adalah mengenal assessment for learning, dapat memberikan informasi terhadap kemampuan anak terhadap materi serta siswa serta siswa dapat mendapatkan umpan balik secara langsung yang akan membuat pembelajaran lebih bermakna. Oke. Penting penilaian sebagai alat pembelajaran menjadi hal yang harus diimplementasikan. Oke. Mohon maaf, Ustadz, materinya dikirim sudah ya tadi barusan. Proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, Ustadz Abiji. Oke. Ustadz Asmar dari IBS, alat ukur dalam asesmen sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Ya. Alat asesmen sangat menentukan proses pembelajaran, sangat menentukan ketercapaian. Ya, oke. Alat ukur dalam asesmen sangat menentukan. Oke, sudah materi. Diulang mungkin Ustaz di link chatnya Ustaz untuk materinya. Sudah saya kirim Ustaz. Materinya sudah dikirim. Di chatting Ustaz. Nah, iya. Iya, sudah ada Ustaz, sudah ada. Sudah ya? Nah, yang sudah ada mungkin bisa dikirim ulang, ada teman yang belum dapat tuh. Oh. Di-share ulang. Teman-teman, untuk SKL yang perjenjang itu ada di buku standar mutu SIT. Afan, itu chatnya disable lagi. Link chatnya disable lagi, Ustaz. Mungkin biar lihat materinya Ustazah yang dikirim. Sudah saya kirim ulang. Ustaz, sudah saya kirim ulang, sudah terbaca atau terkirim? Sudah. Oke, sudah, terima kasih. Atau kalau yang pakai HP nggak bisa ya? Kalau yang pakai HP nggak bisa. Jadi kalau pakai HP kayaknya nggak bisa melihat. Yang bisa, benar. Yang bisa melihat adalah yang pakai laptop. Ya, kita lupa. Iya, yang pakai HP nggak bisa. Ya. Oh gitu. Mungkin bisa dikirim ke Telegram, Ustaz. Nanti bisa berbagi sama temennya. Iya. Mungkin teman-teman bisa kirim ke Telegram ya. Iya. Teman-teman yang sudah bisa, terima kasih. Ya. Mohon dibantu nanti ya teman-teman. Oke, itu yang dapat saya sampaikan dan Ustadz dan Ustazah. Semoga bermanfaat diskusi kita selama 2 jam ini dan terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Plus Bapak Ibu, Ustadz Pratama. Kita kasih tepuk jazakallah bisa Bapak Ibu. Jazakallah Pak Sugi. Jazakallah Pak Pratama. Jazakallah Pak Pratama. Mata ini, mulut ini mau hilang. Jazakallah Ustadz Pratama. Jazakallah Ustadz Pratama. Masya Allah. Waalaikumsalam. Jazakallah kepada teman-teman juga semuanya, Bapak Ibu, Ustazah yang sudah bersama JSIT Indonesia hari ini dalam sekolah online yang digagas oleh Penjamin Mutu dan Pusdiklat JSIT Indonesia. Insya Allah sekolah online ini akan terus bergulir dari bulan berbulan dengan berbagai tema update. Yang proses pembelajaran hari ini bahwasannya
kita dalam proses pembelajaran lebih berfokus kepada siswa untuk mendapatkan pembelajaran yang mendalam, ya kan? Sebagaimana pembelajaran ADLX, Active Deep Learner Experience yang sudah digagas oleh JSCT Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pratama yang telah membersamai kita, menginspirasi kita, dan insya Allah kita semua yang hadir dalam kesempatan ini bisa terus turut memajukan pendidikan Indonesia lebih baik. Mungkin demikian saja. Mohon maaf saya selaku moderator yang telah membawakan kegiatan hari ini. Terima kasih dan salam semangat untuk JSCT Indonesia, bangkit pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.